Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini ya. Kali ini pembahasan opung terkait para pembenci Pak Jokowi, terutama Pak Mahfud MD ya. Kita lihat ya gimana pembahasan opung. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, mau subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Gimana Pak Mahfud? Masih ngomongin pesawat jet pribadi si Kaisang? Iya. Udah tahu kan kalau dia itu cuma minjam. Iya. Kenapa Pak? Orang yang naik pesawat kau yang uring-uringan. Betul. Udah lama ya nggak naik pesawat jet pribadi. Bapak sih cepat kali resign jadi Menko Polhukam. Kalau nggak kan 2 bulan ini kan Bapak masih bisa bolak-balik jalan-jalan ke IKN. Kenapa Bapak sakit hati ngelihat kawan lama Bapak di dalam kabinet itu jalan-jalan ke IKN gitu? Ya, jadi untuk mencari perhatian, Bapak seranglah anak Bapak Presiden, kan begitu? Betul, ya. Iya, akhirnya nyesalkan rencana mau menjebak jadi terjebak. Apalagi 1 hari setelah kau usil sama si Kaisang, besoknya itu dibuka netizen lah semua foto sama videomu bersiliweran, waktu naik pesawat jet pribadi. Ada yang sendiri, ada sama Ganjar, ada sama Yusuf Kala. Rajin juga kau ya. Itu yakin itu gak gratifikasi? Serius lah. Itu kan yang masih nampak video kan? Yang nggak nampak berapa kali Pak. Makanya jangan pernah mencoba sok-sokan ya, mencoba untuk bersih-bersih kalau diri sendiri belum bersih. Keren kata-katanya. Coba ya, kapasitas dan kredibilitas yang sudah kau bangun selama ini ya, mindset masyarakat terhadap kau sangat positif. Betul. Tapi oleh karena beberapa hari kau nyinyir langsung ambruk. Padahal kau diem aja, mingkem aja dulu beberapa waktu ini. Biar orang simpati sama kau. Ini mentang-mentang kau bikin podcast Mahfud MD Official. Biar ada bahan beritamu, kau angkat-angkat lah mengenai Kaisang. Dah opung duli. Boleh Bapak sakit hati sama Joko Widodo ya kan. Tapi itu kan kau sendiri yang bikin. Nggak pernah Bapak Joko Widodo memecat. Kau sendiri yang kemarin memilih mengundurkan diri gara-gara menjadi calon wakil presiden. Itu pun kalah. Iya kan? Aturannya bertahan. Kau lumayan kan beberapa bulan masih gajian. Bulan 3 waktu itu kau resign, kalau nggak salah bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masih ada 8 kali lagi kau gajian. Udah berlipat lagi lidahku ini. Masih bisa 8 kali lagi kau gajian. Itu dia ya. Kok jadi ngomong ke si Mahfud? Jadi gini, ku tengok ya, makin ke sini ya, ku tengok ini fenomenanya luar biasa ini. Satu-satunya presiden ya yang di masa-masa akhir kepemimpinannya makin lama makin banyak musuhnya, cuma Presiden Joko Widodo. Serius, ya kan? Dari awal pemerintahan 2014 sampai 2024 yang banyakan musuhnya. Dan musuhnya itu bisa dikatakan iya sama-sama musuh negara juga sama musuh masyarakat. Iya kan? Orang yang gak berkualitas lah, orang-orang yang nyinyir gak jelas lah, orang yang tahu komentar tapi gak tahu pelaksanaan. Iya kan? Dan juga tahun kala mulai dari dia gubernur kalau nggak salah. Waktu itu yang memprotes itu pertama kali itu Lulung Lunggana, ya kan? Haji Lulung. Setelah itu ada lagi Ridwan Saidi. Setelah itu ada lagi yang namanya kalau nggak salah itu Liusman Sungkar, ya. Setelah itu ada lagi namanya Rizal Ramli. Setelah itu ada lagi namanya kalau nggak salah itu Tengku Zulkarnain, ya. Di mana mereka sudah berpulang ke Rahmatullah. Iya, jadi kita bukannya senang ya, kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah sebelum mereka wafat, mereka masih sempat mengucapkan minta maaf sama Bapak Jokowi?
Itulah dulu, ya kan? Jadi memang bukan gara-gara, kalau aku sih nggak bisa katakan, oh karena mereka pembenci Jokowi, karena mereka membenci Jokowi lah makanya mereka mendapatkan azab, sehingga mereka dicabut nyawanya. Kalau ku bilang kayak gitu terlalu kejam. Tapi itulah perbuatan-perbuatan nakal-nakal sikit para netizen. Dihubung-hubungkan kematian seseorang kebetulan membenci Jokowi, ya kan, dikait-kaitkan dengan bagaimana cara memperlakukan mereka, cara mereka memperlakukan Jokowi. Karena kebetulan mereka nyinyir, suka kali menghina, suka kali menuding, suka kali memfitnah. Maka disangkut pautkannya lagi. Kalau kayak film Indosiar, azab penggali kubur, azab preman Tanah Abang, azab budayawan. Coba bayangkan kalian, banyak kali pembencinya, mulai dari preman, anggota dewan, budayawan, termasuk tokoh agama. Coba, ya, itu yang tadi yang ku sebutkan satu persatu itu bisa dikatakan sudah berangkat duluan. Kita tinggal nunggu yang lain lah. Nggak perlu kusebutkan satu-satu ya. Iya. Tapi makin kesini ku tengok makin banyak yang benci, ya kan? Rupanya setelah senior-seniornya itu sudah mangkat, datang mati satu tumbuh 1000 rupanya. Adalah Rocky Gerung, adalah Faisal Assegaf, adalah Refli Harun, ya kan? Yang sepunya itu yang tinggal si Amin Rais, adalah anak-anak Abah. Nambah satu lagi sekarang Mahfud MD. Kapan habisnya kalian benci sama Joko Widodo? 2 bulan lagi, geng. Gitu dia. Apakah ini berpengaruh kepada Bapak Joko Widodo? Tidak. Nggak berpengaruh ya. Semakin dekat purna tugasnya, semakin banyaklah kerja yang dilakukan. Ya, itu dia. Contohnya, ya, beliau itu sudah meresmikan rumah sakit terbesar di Indonesia yang ada di Makassar. Ya, beliau juga baru-baru ini sudah meresmikan pabrik baterai mobil listrik yang terbesar se Asia Tenggara. Gitu dia. Dan masih banyak yang lainnya, belum lagi jalan tol dan infrastruktur lainnya. Ya, jadi itu dia. Ya, setiap hinaan, cercaan, semua dibalas dengan prestasi. Iya, coba kita tanya dulu Rocky Gerung, udah apa rupanya dibikin untuk bangsa ini? Simple aja lah, nggak usah bacrit. Kalau bicara masalah pintar berkata-kata, aku pun bisa, tinggal latihan aja. Banyak-banyak baca kamus, banyak-banyak baca istilah-istilah yang keren-keren, yang nggak dimengerti orang awam. Tampil awak di LC, selesai. Tapi coba dikasih dulu, suruh dulu dia menangani satu proyek dulu. Bikin dulu proyek bendungan, bilang gitu. Oh, nggak bisa. Kita itu harus sesuai dengan ahli, sesuai dengan bidangnya. Paling itu jawabannya. Iya kan? Iya, coba lagi. Faisal Assegaf. Maksulkan Jokowi. Sedangkan kau bilang masih tinggal di bawah tiang sutet. Perbaiki dulu kehidupan ekonomi keluargamu. Orang kalau dibilang katanya tinggal hidup di bawah menara sutet, berarti kan dia nggak mampu dia untuk mencari lahan yang lain. Bukan menghina aku, bukan. Kadang-kadang kita itu terlalu fokus ya mengomentari pekerjaan orang lain, sementara pekerjaan kita pun nggak kita selesaikan. Gitu loh, ya kan? Pindah dulu kau dari situ. Kau kan ngilu-ngilu kemarin itu kan? Ngilu-ngilu kawan ini. Ngilu-ngilu, saya seorang aktivis yang sampai sekarang masih tinggal di bawah menara sutet katanya. Ya pindah kau dari situ. Siapa lagi? Refli Harun. Kenapa kau sakit hati? 2 kali kau dikasih tugas, 2 kali nggak selesai kan? Ya, jadi orang ini membenci Joko Widodo. Ya selalu dasarnya itu sakit hati karena dipecat. Sakit hati karena mengundurkan diri jadi wapres, rupanya ujung-ujungnya nggak jadi. Gitu. Sakit hati gara-gara anaknya nggak pernah naik pesawat jet pribadi, sementara anaknya Joko Widodo naik jet pribadi.
Itu dia. Jadi udahlah, sudahilah itu semua. Ya, banyak ya. Amin Rais bertobat, Mahfud MD bertobat, Faisal Assegaf bertobat. Iya, Masinton Pasaribu, Faisal Assegaf. Kalau Masinton Pasaribu ini nggak tahu, kayaknya bagikan pinang di Pilar 2 ini sama si Anies Baswedan ini. Lengket kali. Aku kalau udah kubayangkan kawan ini, pokoknya kalau PDIP mengusung yang namanya Anies Baswedan, kita kawal. Kau yang sering teriak-teriak itu kan, oh dikit-dikit istana. Ada masalah dikit-dikit istana. Ada masalah dikit-dikit istana. Begitu juga dia di Sitorus, ya kan? Perhatikan kalian lah, aku yang nggak mau aja aku mencomot dari TikToknya itu. Apa dibilangnya? Di dalam itu ada satu orang Batak. Ya memang dia nggak sebutkan nama, tapi aku tahu juga itu kemana arahnya itu. Dulu dia nggak punya apa-apa, tapi sekarang dia sudah punya harta triliunan tinggal di Menteng. Iya dia bikin usaha, kerja, kok iri kau? Kau bilang dia nggak ada apa-apanya. Partai tempat kau bernaung itu, tempat kau bisa jadi anggota dewan itu, bapaknya yang bikin, biar tahu kau. Kalau bukan gara-gara bapaknya nggak akan ada PDIP. Kalau nggak ada bapaknya nggak akan mungkin namanya Megawati pernah merasakan kursi kepresidenan, walaupun nggak pernah dipilih rakyat secara langsung. Itu dia, nggak usah banyak cerita lah ya. Tapi jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Tapi kau sendiri sejarah partaimu lupa kau. Kalau nggak gara-gara bapaknya si orang Batak itu, nggak bisa kau jadi dewan kau. Iya kan? Satu lagi katanya mantan aktivis. Tahu aku siapa yang kau maksud itu. Iya kan? Dengan gaya hedonnya. Iya kau pergi naik turun Alphard, nggak hedon itu. Sementara masyarakatmu di Kalimantan Utara di sana emang udah nggak miskin semuanya. Masih ada yang narik becak kan? Iya, tapi kau asal bikin TikTok di mobil, Alphard, santai-santai, sambil merokok cerutu. Udahlah ya. Sekarang ini tahunya aku tugas kalian itu untuk menyerang Jokowi ya. Tahu aku dari mana itu, apa namanya, kalian dipaksa ya. Dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh atasan, dipaksa oleh ketua umum. Tahu. Tapi ingat ya, yang namanya Joko Widodo itu juga pernah jadi kawan baik kalian. Kau sendiri juga berapa kali ku tengok foto-foto sama dia, Didi? Coba jujur ya. Waktu 2014-2019 ya, aku paling benci yang namanya Fadlizon dan Fahri Hamzah. Karena apa? Karena mereka di barisannya Bapak Prabowo waktu itu ya. Karena aku ada di barisannya Bapak Jokowi, aku benci kali sama orang itu. Karena apa? Karena sifatnya yang terlalu progresif gitu loh. Agresif dan juga suka menyerang ya. Apalagi yang namanya Fadlizon. Tapi ini jujur saja, walaupun saat itu aku gak suka ngeliat dia secara pribadi, tapi secara intelektualitas ya, aku bisa banyak belajar dari kawan ini ya. Aku yakin kalau kawan ini hanya menjalankan tugasnya sebagai wakil dari Partai Gerindra. Tahu ndak? Ya, waktu itu mereka sering berselisih dan mereka itu sering sekali kontra dengan kebijakan-kebijakan Joko Widodo. Tapi dalam beberapa kesempatan ya, Fadlizon itu mengakui bahwasanya idolanya adalah Bapak Jokowi. Iya. Dan juga mereka mengatakan kalau tidak salah, entah Fadlizon menghadiahkan Jokowi sebuah keris atau sebuah buku, atau Jokowi yang menghadiahkan Fadlizon itu. Ya, aku masih ingat cerita itu. Begitu juga Fahri Hamzah, walaupun nyonyornya panjang kali, ya, tahu kita waktu itu dia bekerja sebagai anggota dewan dari PKS ya. Tapi saat itu dia orangnya objektif. Ya, dia tidak menyerang secara personal. Yang dia serang adalah kebijakan-kebijakan Joko Widodo. Nggak pernah namanya seorang Fahri Hamzah menyerang namanya keluarganya, anak-anaknya, istrinya. Nggak pernah. Karena seorang Fahri Hamzah itu bukan banci. Jujur, kalaulah aku dari dulu bisa mengakui lewat media sosial, dulu aku sudah akui itu. Cuman kan sekarang aku parabelakan baru kali ini aktif.
Tapi itulah, nggak bohong aku ya. Dan terbukti sekarang ya, ketika mereka berada di dalam barisan Joko Widodo, ternyata mereka bisa melihat ya, ada sisi yang harus dibela dari seorang Jokowi. Ya, dan juga waktu itu berapa kali dia katakan dalam berbagai kesempatan di podcast-podcast, walaupun yang namanya Fahri Hamzah selalu kontra dengan Joko Widodo, ketika mereka ada diskusi antara legislatif dengan eksekutif, Bapak Joko Widodo selalu katakan kalau bisa ada Mas Fahri Hamzah di sana. Gitu ya. Jadi ini ndak yang kalian serang bapaknya, mamanya, istrinya, anaknya. Gitu loh. Ketika kalian nggak mampu melawan seseorang, baik itu di dalam debat, di dalam kebijakan, di dalam pemerintahan, ya, coba gentleman lah, jangan serang-serang keluarganya. Malu, lebih-lebih dari banci. Gitu dia, ya. Aku kan nggak perlu ungkit-ungkit juga orang yang sudah mati kan, karena itu pantang, itu nggak boleh, ya. Sebetulnya bisa aja aku bikin bercandaan, aku bilang sama kalian, mau nasib kalian sama yang terdahulu itu. Tapi itu nggak kulakukan. Karena bagaimanapun juga mungkin ya, yang namanya mereka yang sudah berpulang kepada penciptanya, di akhir hayatnya mereka itu merasakan sebuah kedamaian karena mereka sudah sempat untuk meminta maaf kepada penciptanya. Dan kita tidak boleh menghakimi untuk hal itu. Gitu loh. Jadi untuk netizen, pencinta mati Jokowi, tolong jangan lagi bawa-bawa nama-nama orang mati ya. Nggak boleh. Ya, walau bagaimanapun juga, ya, mereka itu ada makhluk ciptaan Tuhan. Ya, boleh kita cinta mati sama Jokowi, tapi nggak usah gitu kali lah, ya. Dan juga itu ada pasukan berani mati Jokowi. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk mereka. Ini sebagai apa namanya, sebagai ekspresi bagaimana mereka itu melihat bahwasanya Joko Widodo sudah habis-habisan diserang. Ya, ini adalah kebebasan dalam mengemukakan pendapat dan kebebasan dalam berekspresi. Ya, jangan ketika kalian demo, ya, menolak menolak revisi RUU Pilkada. Tiba kalau kayak gini kalian kalian komentari negatif. Ya, yang kami bela kenapa? Memang kami betul-betul bela Jokowi. Yang kami bela memang betul-betul presiden kami, kan begitu. Ya. Ingat ini ya. Jadi kenapa, ini jadi pertanyaannya, kenapa makin terasa ujung dari pemerintahannya Bapak Joko Widodo ya, semakin banyak musuh atau lawan yang uring-uringan. Karena mereka tahu, mereka sadar ya, yang pertama, mereka sadar bahwasanya Joko Widodo masih punya andil 5 tahun ke depan. Mereka sadar itu. Akibatnya apa? Yang kedua, mereka tidak akan bisa dapat panggung selama 5 tahun ke depan. Gak bisa. Karena apa? Bisa dikatakan ya, untuk saat ini yang namanya penasihat atau konsultan politiknya Joko Widodo itu sudah pasti Bapak Prabowo, itu sudah pasti Joko Widodo. Iya. Itu dia ya. Jadi bisa dikatakan ya udahlah, kalian kalau mau nyinyir silakan, ya kan? Ya tapi ingat, kita nggak tahu kapan ajal menjemput. Tiba-tiba kau sakit jantung, tiba-tiba kau ditabrak motor, tiba-tiba datang diseruduk babi ngepet, mana tahu kita. Itu dia. Kalau kita benci kebijakannya, benci setiap langkah-langkah politiknya, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi jangan kalian serang pribadinya, nggak boleh itu ya. Itu namanya pembunuhan karakter. Ya, apalagi ada itu yang si tua-tua bangka itu. Makin tua bukan makin tobat, makin tua makin kumat. Apa dibilang bingungologi lah. Joko Kendil lah, Joko Wireng lah, Mulyono lah. Setiap kamus yang keluar dari muncungnya itu nggak pernah ada yang bagus, negatif aja terus. Bikin podcast pula dia itu, banyak pula yang nonton. Alah, rusak bangsa ini, rusak. Ya, tapi itu juga itu kesukaan dia. Ya namanya itu kan dalam rangka memprovokasi kan. Ya itu dia, ya kan.
Setelah itu apa? Ya maksudkan Jokowi itu, oh kalau itu masih muda itu. Masih panjang umurnya itu. Biarkan aja dulu dia bertobat kan begitu. Tapi kita bisa lihat lah, ya, kita bisa lihat apa yang sudah mereka kerjakan rupanya. Faisal Assegaf udah ada dibangunnya sekolah. Berapa biji? Tanya dulu sama Faisal Assegaf berapa sekolah yang dibangun. Rocky Gerung, berapa serupanya lembaga yang sudah dia bangun? Berapa rumah singgah yang sudah dia bangun? Berapa lembaga bantuan hukum yang sudah dia bangun untuk orang-orang miskin? Nol, nggak ada. Ya, Amin Rais. Coba, udah berapa jalan tol yang sudah dibangun? Udah berapa kilometer jalan tol yang sudah dibangun? Sedangkan dari Jogja ke Jakarta sampai sekarang pun juga nggak ditepati. Dulu waktu masih kuat nggak mau dia jalan kaki. Sekarang mau kita tuntut dia jalan kaki dari Yogyakarta ke Jakarta. Mati tengah jalan kayak mana itu? Di situ urus. Udah apa rupanya dibikin dia? Oh enggak, itu kan kerjaan eksekutif bukan legislatif. Oke. Ku tengok dulu kau 2029 jangan sempat nggak mencalonkan jadi kepala daerah kau ya. Coba jadi kepala daerah dulu kau, jadi bupati dulu. Nggak usah dulu gubernur Kalimantan Utara. Jadi bupati dulu kau di salah satu kabupaten di sana kau. Buktikan. Itu dia ya. Sama kayak Amin Rais begitu juga. Anies Baswedan ya. Banyak kali ceritanya itu ya. Tersandra. Sedang dikangkangi. Demokrasi sedang dikangkangi. Kok yang kangkang-kangkangi itu yang gue bikin analoginya. Nggak ada yang lain. Itu dia. Tapi itulah dia ya. Yang namanya pemimpin seperti itu. Makin banyak yang cinta, makin banyak juga yang benci. Karena apa? Itulah namanya check and balance. Ya, iya itu. Sekarang gampang aja kalau banyak yang nyonyor sama kayak Mahfud MD contohnya ya. Udah apa kau bikin sama bangsa ini? Oke, sudah ada. Mungkin ada beberapa peraturan atau undang-undang mengenai apapun yang ada kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi. Oke, tapi berapa bandingannya sama Bapak Jokowi? Ya kan? Itu aja, ya. Ada Nabi Tubulu. Oke, dia teriak-teriak dinasti. Tapi ku tengok sekarang udah nggak lagi dia. Gimana bang? Apa kabar? Aku tahunya dia sebetulnya sayang sama Joko Widodo. Ini orang berprinsip ini. Kalau kalian tanya sama Bung Parpelak, lebih suka aku ngeliat ini daripada Deddy Sitorus, jujur. Walaupun kami marga-marga sama-sama marga Sitorus. Iya. Tapi aku lebih suka dia Nabi Tupulu karena memang dia satu mantan aktivis dan dia orangnya sampai sekarang loyal. Yang ketiga dia orangnya apapun yang terjadi dengan PDIP dia tetap setia. Itu dia, mantap dia. Aku nggak sanggup aku. Aku lebih memilih setia sama Bapak Joko Widodo daripada sama PDIP. 10 tahun aku di PDIP, nggak sanggup aku setia, serius. Udahlah, aku tegak lurus sama Bapak Joko Widodo aja lah, pikirku gitu kan. Dan itulah yang kulakukan sampai sekarang. Opung Parpelak kau buzzer kan? Banyak yang bilang kayak gitu. Opung Parpelak kau dibayar berapa sih? Banyak ya uang hasil menjilat kan. Lebih banyak uang hasil ngepet daripada menjilat, biar tahu kalian. Tapi suka-suka kalian ya. Gue bilang sama kalian cek rekeningku ya. Kalian cek ke PPATK. Ya. PPATK. Awak bukan pejabat ya kan. Tapi cek aja lah ya. Ada nggak keluar dari rekeningnya dari salah satu lembaga negara yang ada di bangsa ini, atau secara pribadi dari Bapak Joko Widodo atau Prabowo yang membayar Opung Parpelak? Tidak ada. Nggak ada ya. Itu dia ya. Jadi mau kalian bilang buzzer terserah ya. Kalau memang itu penilaian kalian, yang penting apa yang kuucapkan ini tidak satu pun yang hoax ya. Kita hanya berusaha meluruskan ya. Kita hanya berusaha menjadi
menjadi tameng, menjadi penolak, menjadi penangkal ya daripada cerita-cerita hoax yang dibangun oleh Mahfud MD, dibangun oleh Rocky Gerung, dibangun oleh Faisal Assegaf, dibangun oleh Refli Harun, oleh Amin Rais. Hanya terpanggil aja, ya kan? Oke lah dulu ya. Salam Parabelak, salam NKRI harga mati. Oh gitu ya pembahasan opung terkait Pak Mahfud dan para pembenci Pak Jokowi ya. Gimana menurut kalian, coba komen di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.